Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info ASN. Kali ini, Info ASN akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban formasi penata layanan operasional pada tes P3K, di mana untuk materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi pokok untuk formasi penata layanan operasional. Kalian bisa pause video ini untuk bisa membacanya dan mempelajarinya lebih lanjut. Sekarang langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Berikut ini langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan adalah: A. Mengurangi jumlah petugas layanan untuk menekan biaya operasional. B. Meningkatkan syarat administrasi yang ketat agar hanya pelanggan tertentu yang dapat mengakses layanan. C. Menghapus layanan informasi bagi pelanggan untuk mengurangi beban kerja petugas layanan. D. Menerapkan sistem antrean digital dan layanan reservasi online untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan. E. Membatasi jam operasional agar lebih fokus pada pelanggan tertentu. Langkah paling efektif untuk meningkatkan aksesibilitas layanan adalah dengan menerapkan sistem antrean secara digital dan sistem reservasi secara online. Dengan sistem digital, maka dapat memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan sekaligus mengurangi waktu tunggu, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Menerapkan sistem antrean digital dan layanan reservasi online untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan. Soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan indikator utama untuk mengevaluasi keberhasilan pelayanan dalam konteks penata layanan operasional adalah: A. Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. B. Ketersediaan ruang kerja dengan desain yang menarik. C. Tingkat pengeluaran dalam pengadaan sarana operasional. D. Waktu kerja lembur karyawan yang dihabiskan untuk menyelesaikan tugas. E. Jumlah karyawan yang terlibat dalam proses pelayanan. Indikator utama keberhasilan pelayanan dalam penata layanan operasional adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Kepuasan pelanggan mencerminkan kualitas layanan yang diterima, termasuk kecepatan, ketepatan, dan kenyamanan yang dihasilkan dari pelayanan tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan support dan subscribe dari kalian, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Dalam komunikasi antar organisasi, terutama dalam peran sebagai penata layanan operasional, mengapa feedback memegang peranan penting dalam menjaga efektivitas layanan operasional? A. Untuk keperluan dokumentasi formal. B. Untuk membuktikan kesalahan pihak lain dalam komunikasi lintas organisasi. C. Bersifat opsional dan hanya relevan dalam situasi darurat. D. Memungkinkan organisasi
mengevaluasi proses layanan, mengidentifikasi dan melakukan perbaikan. E. Digunakan untuk menilai kinerja akhir dan tidak terlalu dibutuhkan selama proses layanan berlangsung. Dalam komunikasi antar organisasi, feedback memegang peranan penting karena feedback akan memberikan gambaran sejauh mana suatu rencana dapat berjalan, memberikan informasi terkait kendala, dan membantu dalam menyusun perbaikan guna mendukung efektivitas layanan operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah D, memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi proses layanan, mengidentifikasi dan melakukan perbaikan. Soal nomor 4. Anda ditugaskan untuk mengelola dan mengevaluasi survei kinerja layanan internal organisasi. Apa peran utama survei kinerja dalam mendukung pengambilan keputusan organisasi secara strategis? A. Untuk memenuhi kewajiban administratif. B. Sarana validasi subjektif untuk meningkatkan citra organisasi di mata publik. C. Menyediakan data objektif untuk mengidentifikasi layanan operasional. D. Untuk mengevaluasi krisis layanan dalam situasi darurat. E. Membantu menyusun laporan tahunan organisasi. Survei kinerja merupakan alat untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, menganalisis kekuatan ataupun kelemahan dari sistem. Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, menyediakan data objektif untuk mengidentifikasi layanan operasional. Soal nomor 5. Apa langkah strategis yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan alat penunjang operasional kantor digunakan secara optimal? A. Menyusun jadwal pemakaian alat secara bergantian untuk seluruh pegawai. B. Menugaskan staf untuk mengawasi penggunaan alat agar tidak disalahgunakan. C. Mengadakan pelatihan tentang cara menggunakan alat-alat baru yang akan dibeli. D. Mengidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas penggunaan alat yang sudah tersedia. E. Melakukan pengadaan alat penunjang baru yang lebih canggih agar operasional kantor menjadi lebih modern dan efisien. Langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan identifikasi dan evaluasi terkait efektivitas penggunaan alat yang sudah ada. Kemudian dapat dilakukan penyusunan daftar kebutuhan secara aktual berdasarkan data penggunaan alat. Langkah tersebut penting karena dengan identifikasi serta evaluasi, maka pengambilan keputusan dapat lebih terarah serta menghindari adanya pengadaan alat yang tidak efisien. Jadi jawaban yang tepat adalah D, mengidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas penggunaan alat yang sudah tersedia. Soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaporan hasil pelayanan adalah A. Keakuratan, keterbukaan, subjektivitas, ketepatan waktu, dan sistematis. B. Keakuratan, keterbukaan, relevansi, ketepatan waktu, dan keluasan dalam pengolahan data. C.
keakuratan, keterbukaan, relevansi, ketepatan waktu, dan sistematis. D. Keakuratan, transparansi, relevansi, ketepatan waktu, dan fleksibilitas. E. Ketepatan data, keterbukaan, relevansi, fleksibilitas, dan sistematis. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaporan hasil layanan meliputi yang pertama keakuratan, yakni kevalidan data dan data dapat dipertanggungjawabkan. Kedua ada keterbukaan, meliputi informasi harus bersifat transparan. Ketiga relevansi, yakni keterkaitan harus jelas. Keempat ketepatan waktu, di mana untuk pelaporan harus tepat waktu sesuai dengan jadwal. Kelima, sistematis. Penyusunan laporan harus rapi dan mudah dipahami. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Keakuratan, keterbukaan, relevansi, ketepatan waktu, dan sistematis. Soal nomor 7. Salah satu kendala utama yang sering terjadi di kantor adalah gangguan sinyal internet. Mengapa stabilitas internet menjadi faktor krusial dalam penggunaan alat komunikasi daring? A. Stabilitas internet hanya mempengaruhi kecepatan unduh data, bukan kualitas komunikasi secara keseluruhan. B. Stabilitas internet menentukan kualitas gambar dan suara dalam komunikasi daring, serta menghindari gangguan koneksi. C. Stabilitas internet menjamin semua perangkat terhubung dengan jaringan lokal, bukan komunikasi daring. D. Stabilitas internet berperan dalam menjaga koneksi tetap aktif, namun tidak mempengaruhi kelangsungan rapat daring. E. Stabilitas internet hanya penting ketika digunakan untuk mengunduh dan mengunggah dokumen penting. Stabilitas internet secara langsung akan mempengaruhi kualitas komunikasi daring seperti video conference, rapat virtual, hingga penerimaan pesan. Koneksi yang stabil akan membantu untuk mencegah lag, putusnya suara, hingga gambar yang tidak sinkron yang akan mengganggu jalannya koordinasi maupun pengambilan keputusan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Stabilitas internet menentukan kualitas gambar dan suara dalam komunikasi daring serta menghindari gangguan koneksi. Soal nomor 8. Setelah mengadakan survei kinerja layanan, apa langkah paling tepat yang seharusnya dilakukan untuk memastikan hasil survei dapat memberikan dampak nyata bagi perbaikan layanan? A. Menyimpan hasil survei sebagai arsip internal. B. Menyebarkan hasil survei ke media sosial untuk menunjukkan keterbukaan kepada publik. C. Mempublikasikan hasil survei kepada seluruh pegawai sebagai bentuk transparansi. D. Menyusun laporan hasil survei dengan format standar dan menyerahkannya kepada bagian kepegawaian untuk didokumentasikan. E. Menganalisis hasil survei dan menyusun rekomendasi perbaikan. Sebagai tindak lanjut setelah diadakannya survei kinerja, langkah berikutnya adalah memastikan hasil survei dapat memberikan dampak real terhadap perbaikan layanan. Langkah yang dapat dilakukan yang pertama adalah melakukan analisis dengan menggunakan data yang ada. Kedua, menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan data yang diterima. Ketiga, mengkomunikasikan hasil rekomendasi kepada atasan. Keempat, mendorong pelaksanaan perbaikan layanan
berdasarkan rekomendasi dan data serta memonitor dampak perubahannya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Menganalisis hasil survei dan menyusun rekomendasi perbaikan. Soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan manfaat utama dari melakukan survei kinerja dalam layanan operasional adalah A. Meningkatkan jumlah layanan yang diberikan tanpa meningkatkan kualitasnya. B. Mengurangi kebutuhan pelatihan bagi staf operasional. C. Menghindari pengeluaran tambahan dalam pengelolaan layanan operasional. D. Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan layanan operasional secara sistematis. E. Memberikan pandangan subjektif kepada manajemen tanpa data kuantitatif. Melakukan survei kinerja dalam penata layanan operasional memiliki manfaat utama, yakni untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam layanan secara sistematis. Survei mampu menyediakan data yang akurat, bagaimana layanan operasional tersebut berjalan, sehingga dapat diketahui bagian-bagian mana yang memerlukan perbaikan ataupun pengembangan sesuai dengan harapan masyarakat atau penerima layanan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan layanan operasional secara sistematis. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.